Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozan Haidir dari kelas SI 4403. NIM saya 12022042886. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya sebuah perusahaan. ERP terdiri dari 3 elemen, yaitu enterprise atau perusahaan, resource atau sumber daya, dan planning atau perencanaan, yang berarti menekankan aspek perencanaan dan analisis sumber daya perusahaan seperti finansial, akuntansi, sumber daya manusia atau SDM, rantai supply, dan sebagainya. Salah satu software yang menggunakan ERP adalah SAP, System Application and Product in Data Processing atau SAP adalah software yang berbasis ERP yang digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan, perencanaan, hingga melakukan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. SAP mendukung multitugas tingkat tinggi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kemampuan tersebut dikarenakan SAP sendiri tersusun dari banyak modul untuk menjalankan semua fungsinya secara otomatis dan terintegrasi. Modul-modul SAP diantaranya Finance and Control atau yang disingkat FICO. Modul FICO ini menggabungkan standar akuntansi, manajemen uang kas, ledger umum, konsolidasi yang mana tujuannya untuk membuat laporan keuangan. Akuntansi biaya terdiri dari cost center accounting, analisis keuangan, dan juga elemen cost accounting. Yang kedua ada production planning atau PP. Modul ini berfungsi untuk menjalankan proses perencanaan dan melakukan kontrol terhadap manufaktur dalam perusahaan. Modul ini mencakup konfigurasi sistem yang menyeluruh, data master, dan juga mencakup berbagai macam solusi bagi proses produksi perusahaan. Yang ketiga ada material management atau MM. Modul ini berfungsi dalam melakukan pencatatan atas segala aktivitas tersebut secara harian. Pada saat yang sama, modul MM juga berintegrasi penuh dengan beberapa modul lainnya seperti FICO, PP, dan ada beberapa modul lainnya. Yang keempat ada Sales and Distribution atau SD. Berfungsi untuk meningkatkan efisiensi atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan dalam hal pemrosesan atau pesanan pembeli, misalnya penjualan, pengiriman, serta penagihan. Modul SD juga berintegrasi penuh dengan modul-modul lainnya, misalnya FICO, PP, MM, dan beberapa modul lainnya. Yang kelima ada Human Resource atau HR, memiliki kegunaan dalam memastikan terintegrasinya keseluruhan proses yang terjadi dalam departemen dengan nama yang sama, yakni Departemen HR. Proses-proses yang dimaksud misalnya administrasi karyawan, aplikasi atau registrasi, pembiayaan perjalanan kerja, peneguhan gaji, dan lainnya. Yang keenam ada Customer Relationship Management atau CRM. Fungsi modul CRM adalah menyediakan informasi yang lebih baik berhubungan dengan pelanggan. Selain itu, akan membuat perusahaan mengerti tentang bagaimana membuat konsumen puas terhadap layanan perusahaan. Tidak hanya itu, cara CRM ini juga akan membantu dalam memperbaiki kualitas servis, menyelesaikan masalah secara tepat waktu, dan juga meningkatkan hubungan yang lebih baik terhadap konsumen. Yang ketujuh ada Quality Management atau QM. Modul QM ini digunakan untuk mengecek kualitas dari serangkaian proses yang terjadi dalam bidang logistik. Kemudian yang ke-8 ada Project System atau PS. Modul PS digunakan untuk membantu perusahaan untuk menciptakan integrasi di antara seluruh proses yang terjadi dalam perencanaan, eksekusi,
dan kontrol atas suatu proyek yang sedang berlangsung. Dari modul-modul yang disebutkan tadi, modul-modul tersebut mempunyai submodul. Submodul dari Finance and Control, diantaranya ada Account Receivable, Account Payable, Asset Account, Bank Account, Cash Management, General Ledger. Di modul Production Planning ada Bill of Material, Work Center and Routing, Data Center. Kemudian di modul Material Management ada submodul Inventory Management, Data Master Management, Invoice Verification, Purchasing, Material Requirement Planning atau MRP, dan Vendor Valuation. Kemudian di modul Sales and Distribution ada submodul Sales, Shipping and Transportation, Billing, Sales Information System, Credit Control, dan EDI atau Electronic Data Interchange. Kemudian di modul Human Resource ada submodul Personnel Administration, Recruitment, Payroll, Personnel Management, Compensation Management, Training and Event Management. Kemudian di modul Customer Relationship Management ada submodul Customer Service, Customer Satisfaction, Service Excellence, Service Customer Relation. Kemudian di modul Quality Management ada submodul Quality Planning, Quality Control, Quality Certification, Notification of Quality, Test Equipment, General Function, Process Inspection. Yang terakhir, di modul Project System ada submodul Project Planning, Project Preparation, Project Tracking, Project Reporting, Project Cost, dan WBS Element. Dari modul-modul tadi, modul dalam SAP itu saling terhubung satu sama lain. Maka jika ada data yang diubah dalam suatu modul, maka data dapat mempengaruhi data dalam modul lainnya. Di sini saya mengambil contoh modul Material Management. Di dalam modul Material Management ada submodul Purchasing. Nah, misalnya ada perubahan data di situ, entah itu pengeluaran atau pemasukan, maka data yang diubah itu bisa mempengaruhi data di modul Finance and Control. Atau misalkan ada data penjualan dari Sales and Distribution yang diubah, misalnya jumlah barang yang terjual, maka akan mempengaruhi data stok barang yang ada di MM. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.